Akhirnya saya nyampe juga di RPH Bale Endah, rumah potong hewan yang ada di Bale Endah, yang termasuk salah satu dari 3 rumah potong hewan yang ada di Kabupaten Bandung, itu di Bale Endah, Ciwidey, dan Pangalengan. Di sebelah saya sudah dapat Cecep, kepala RPH dari Bale Endah. Apa sih Pak Cecep yang Pak Cecep temui ya selama 12 tahun ini dalam pengelolaan RPH ini, di mana kesulitannya dan tantangannya? Sebenarnya kalau melihat dari ini, kita RPH-nya dulu direncanakan untuk RPH MBC, Unit Center Bisnis. Jadi pinginnya tuh dulu kayak orang-orang, rencana itu meat business itu semua pusat penjualan daging di sini. Ya. Tapi karena fasilitasnya belum mencapai ke arah itu, akhirnya ya kita hanya pemotongan secara semi modern lah. Tolong temani saya Pak, saya ingin berkeliling sambil kita ngobrol ya, dan ini saya sudah siap ini katanya foto bisa gitu Pak. Karena jadi harus yang namanya di RPH pasti Pak ada darah, ada kotoran. Iya ya iyalah ya, di rumah potong hewan ya, emang mau ke mall. Ya udah, saya sekarang mau pakai sepatu, siap-siap dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Wapu, waktunya buka pandang. Ya sekarang kita kemana dulu Pak? Lihat ke belakang Pak, ke kandang sapi. Ke kandang sapinya Jadi dulu. awal sapi datang itu di rekondisi, artinya harus dipulihkan dulu kondisi badannya. Nanti setelah kondisi badannya bagus baru bisa dipotong. Jadi Nah mungkin tingkat kesetresan yang kita jaga itu. Sebetulnya dari kualitas sapinya sendiri sudah terjamin ya, karena dilihat dari faktor psikologis ya, dari si sapinya, terus cara memotongnya dan lain sebagainya. Sapi yang mau rekondisi ini kandangnya, nanti ke sapi yang datang dari PT masuk ke sini, ini tempat loading di awalnya ya, dulu. di awal. Berapa lama yang dibutuhkan waktunya untuk bisa loading dulu di sini dan dilihat kondisinya? Nah, kalau ini awalnya dari importer ya masuk ke kita, lihat kalau memenuhi persyaratan ya tidak lama sih, hanya butuh 2 hari datang sapi. Kalau rekondisinya untuk sapinya sendiri tergantung kepada jarak tempuh dari PT ke kita. Kalau hanya kayak kita kebanyakan dari Cianjur dan Garut dan dalam Purwakarta, paling rekondisinya hanya 6 jam. Ini sebentar lagi bakal pinuh. Sebentar lagi Idul Kurban. Kurban ya. Jadi kebetulan ada sapi-sapi lokal yang siap dijual ke untuk orang per orang bisa juga Pak bisa, dimasukkan ke sini ya. Apalagi sekarang ini dalam kondisi pandemi, terus kita juga harus harus bisa menghindari kerumunan gitu ya. Sebetulnya ini tepat sekali kalau bisa dititipkan di sini dan bisa orang per orang dengan jumlahnya bebas ya Pak ya? Iya bisa. Sapi-sapi yang disiapkan oleh bandar-bandar untuk sapi-sapi kurban. Ini juga udah diperiksa dari tim kesehatan hewan dari kabupaten. Ini juga udah ada berapa persen nih, udah ada yang tanda-tanda, yang di tanda itu udah dibeli sama masyarakat. Ya, kalau mau dipotong di sini ya kami layani, kalau enggak juga ya mungkin dibawa ke masing-masing negaranya. Iya. Jadi untuk masyarakat yang saya yakin sebetulnya ada keinginan untuk bisa dilihat sendiri pada saat pemotongan ya,
Jadi saya sarankan sebetulnya untuk bisa menitipkan di RPH Bale Endah untuk warga Bandung Raya, ya Bandung dan sekitarnya. Karena nanti juga akan ada dokumentasinya ya Pak ya, akan disiapkan. Ya, jadi sudah terjamin lah ya. Jadi kalau setelah dipotong di sini, meskipun tidak hadir, namun nanti dagingnya bisa diambil semua dan disaksikan melalui video nantinya. Dan namanya pandemi itu jangan cepat-cepat corona itu cepat-cepat lepas dari kita. Memang berpengaruh ke segala aspek kehidupan kita ya. Tapi insya Allah nanti setelah pandemi lewat ya, nanti akan lebih banyak lagi Pak. Amin. Yang bisa dikelola oleh RPH Bale Endah ini. Bak-bak pengolahan ipal, karena kita harus mendukung Citarum Harum. Karena kita yang keluarnya bukan air limbah, jadi air baku aja, air baku yang udah mulai proses aerator. Ini proses awalnya nih ya, proses awal. Instalasi pengolahan limbah atau ipal. Ya, dari sini dulu ya. Jadi kan ada campur antara air dengan limbah padat ya. Limbah padatnya kita ambil angkat. Nanti si airnya nih air darahnya nanti sedot masuk ke bak pertama. Sini. Ya. Ini pertama kan dari sini langsung ya, kotoran, terus kemudian naik ke sana. Kalau yang dari padatnya ditarik, nanti ada proses aerator Pak di sini. Ini udah ada bakteri nih. Bakterinya udah kita tanamkan di sini. Nanti ada aerator, proses aerator. Nanti dari sini masuk ke bak yang selanjutnya yang ini. Nanti dari ini kita nggak langsung air limbahnya ke Citarum nggak Pak, karena kita ya ada proses sedimentasi. Berapa lama Pak di sini? Tergantung jumlah volume air yang masuk aja. Kalau jumlah air masuknya tinggi ya airnya dengan sendirinya mengalir. Karena kita harus ada proses aerator itu. Ya, sekarang kita akan masuk ke ruang eksekusi ya. Bukan hukuman mati, tetapi ini untuk pemotongannya ya, untuk pemotongan hewannya. Finalnya di sini nih ya. Tapi Pak, sekarang kita masuk ya Pak. Ya. Jadi pada saat masuk ke tempat untuk pemotongan eksekusi, jadi ini ada admin nih ya yang bisa mencatat ya dari mulai masuk limbah asap yang akan dikirim ke asap. Oke, langsung masuk ke sini. Nah, jadi sebelum dipotong ya, dikuliti, prosesnya ini dulu ya Pak. Ini namanya apa? Press tanning box. Press tanning box. Ini untuk alat tempat untuk pemingsanan. Jadi si sapi masuk dari kanan lewat gateway, masuk ke sini, nanti ada tim bukan orang stunning yang siap mengeksekusi pemingsanan. Oh, jadi dari luar tuh langsung sapinya tuh ada pintunya tuh. Tapi nanti udah berurutan di sini. Udah masuk sapi ke stunning box, nanti tutup. Nanti ini si stunningnya udah siap untuk nembak. Ada alatnya Pak? Ada alat untuk nembak. Nanti isinya kayak apa ya? Masukin sesuatu. Nanti ini masuk. Nanti ini meletus. Itu yang keluarnya, yang ini mah enggak. Cuma untuk nanti alat. Iya. Ini nanti peluru itu masuk sini. Masuk sini. Nanti ini ditarik. Yang ini ditarik, ini ini kan. Sebenarnya pelurunya nggak keluar, cuma untuk apa? Ini kan ini ada ramanan ya. Ini yang keluarnya ini. Di bagian mana Pak? Ini bagian otak besar. Otak besar. Karena otak besar itu yang lebih cepat pingsannya ya, gitu. Ya. Hanya untuk pingsan ya. Pingsan. Nah, ini nanti sapi pingsan di sini. Nanti kan ditarik ke sini langsung dieksekusi di tempat. Oh, dieksekusi di sini. Di sini pas ada untuk aliran ininya ya, darahnya nantinya ya. Ya, jadi setelah dari pingsan sampai pemotongannya dengan lebih dari 10 detik. Karena takutnya dia
hidup lagi. Iya. Kalau hidup lagi kita nggak perlu ini. Ya, jadi nggak usah khawatir, tetap dilakukan secara syariat ya, penyembelihannya hanya untuk memudahkan saja. Sebetulnya biar si sapinya juga nggak tersiksa ya sebetulnya. Coba kalau misalnya kita di kampung gitu ya, jadi itu sampai berapa orang gitu ya, sampai banyak juga yang terluka gitu ya. Tapi insya Allah di sini enggak ya. Oh jadi ada dua cara ya, karena alatnya juga berbeda. Kalau yang ini dipingsankan, kalau yang ini dijepit, dan sudah ada mesinnya ya, sehingga sapinya lebih mudah. Dan juga presanya bisa dijemur. Ini karena daging itu kan nggak boleh menyentuh lantai atau tanah lah. Kalau ini kebetulan lantai nggak boleh menyentuh lantai. Kita nanti dorong ke arah yang akan kita pakai. Nah, ini di sini sampai ada ini nggak Pak prosesnya, kan sekarang udah ada kemasan tuh ya. Jadi apa macam-macam lah produk makanan ya, tidak hanya daging. Sampai ke pelayanan itu nggak Pak? Sebenarnya cita-cita kami gitu. Oh, Insya Allah mudah-mudahan bisa mudah-mudahan ke depannya, karena di sini kan ada MBC itu Meat Business Center, jadi sampai kemasan sebenarnya pinginnya dulu itu, karena istilah Meat Business Center itu sama sampai saat ini hanya melalui sampai di kakak. Oke. Baik, jadi sudah cukup jelas ya, itu prosesnya yang ada di sini. Setelah dari sini kan prosesnya? Ya, setelah si jeroannya keluar, nanti dibawa ke arah sana. Ke arah ruangan khusus jeroan. Ada ruangan khusus jeroan ya. Di sini lah ya. Area ada jeroan dulu. Kayak lampu kayak babat. Iya, di sini ya. Iya. Jadi bersihkan semuanya sampai dengan sampai betul-betul bersih. Sampai betul bersih, bisa dibawa oleh si pemilik ya. Oke. Nah, jadi itulah sampai dengan membersihkan jeroan-jeroannya dan bisa dikonsumsi ya, bisa diterima oleh konsumen. Dan karkas ditimbang, nanti setelah karkas ditimbang dibawa ke pasar, nanti di pasar itu dipilah-pilah daging nomor 1, tenderloin, gandik itu nanti di pasar. Kita hanya karkas saja. Jadi pendataan itu juga perlu sangat ini Pak ya, harus detail ya. Iya. Karena per individu sapi itu harus ada jumlah karkasnya. Satu ekor sapi berapa sih jumlah karkas yang dihasilkan? Itu masing-masing sapi itu pasti ada catatan. Atur nuhun Pak Cecep ya, mudah-mudahan sehat-sehat. Sapinya juga sehat. Aku malah disamain sama sapi. Yang penting dua-duanya sehat. Penting dua-duanya sehat. Mana masing sehat berkah sadayana. Kita terhindar dari corona. Ya. Ini situasi saat ini memang sedang memprihatinkan, dan kita sendiri yang bisa menjaga diri dan keluarga kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi. Jangan dianggap sepele, karena ini akan mempengaruhi kehidupan kita ya, termasuk salah satunya adalah bagaimana jadi masyarakat terhadap hewan ya, untuk konsumsi ya. Sing sarukses deui, sing baleunghar deui. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.